energi yang positif, yang baik, ya. Dalam feng shui itu disebut nafas naga. Nah, kalau nafas naga ini mengalir lembut, memasuki tiap bagian daripada rumah, berarti rumah itu dipenuhi dengan aura yang positif. Nah, aura yang positif inilah yang membuat orang kemudian menjadi bijaksana karena keseimbangan berpikirnya yang baik, akhirnya kesuksesan datang dengan sendirinya. Tapi banyak kekeliruan dan kerancuan juga kan. Seringkali pintu yang saling berhadapan, dia berhadapan simetris. Dia bilang nggak boleh nih, harus digeser berapa? 10 cm cukuplah. Sehingga kemudian saling menohok, di mana kusen yang satu berada di tengah-tengah pintu yang seberangnya, toh? Iya. Nah, ini yang sebetulnya nggak boleh. Yang boleh adalah kalau dia berada pada posisi berhadapan yang simetris. Cermin itu sebaiknya dipasang di mana? Dipasang pada area yang dikhawatirkan, diperkirakan, diperhitungkan terhujam oleh panah-panah beracun. Akang, suami saya tuh sekarang pendapatannya lebih loh, tapi banyak karena judi. Lama-lama di bisnisnya dia nggak mau pegang lagi loh, Pak Kang. Kata, oh ya? Akhirnya saya ambil keputusan, ya. Kalau gitu nih jam harus kita dibuang. Bahkan yang betul-betul luar biasa juga kan, dia pakai satu orang untuk mengatur. Misalnya begini, juragan cari berapa 4-5 orang satu geng. Kemudian dihitung tanggalnya, jamnya. Jadi siapa yang bagus dia yang maju tempur untuk berjudi. Selamat malam sahabat Sonora, masih bersama saya Daniel Wibowo. Sampai dengan jam 8 malam nanti kita akan membahas tentang Feng Shui bersama dengan pakarnya Bapak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Apa kabar Pak? Lama kita nggak ketemu Pak. Iyalah, tapi selalu always tetap dong. Selalu always karena because ya kan. Selalu. Aduh, ini sudah rame loh Pak Kang, sebelum kita bacakan ya. Sudah bergabung. Minggu kemarin ngomongin apa ya Pak? Minggu kemarin kita bahas yang bagus-bagus dong mengenai hoki. Bagaimana bukaan pintu dan lubang angin itu mendatangkan hoki yang luar biasa baik buat kita. Karena lubang angin itu bahkan bikin hoki Pak. Betul. Ya, itu harus diatur. Kenapa? Karena hoki memang harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkan hoki harus dengan ketenangan pikiran, ya toh? Nah, sirkulasi angin di rumah bikin kita menjadi ini dong, seimbang berpikir, tenang, nyaman, gitu kan? Nah, kalau udah nyaman begitu, segala sesuatu akan objektif kita pikirkan, toh? Betul. Kita masuk jendela nggak sih Pak Kang kalau lubang angin gitu? Iya dong, kalau lubang angin memang adanya kan di zaman dulu. Kalau kita sekarang bicara lubang angin, jangan-jangan banyak yang nggak tahu apa sih itu lubang angin. Iya benar. Karena ditutupin semua orang pakai AC. Benar ya, mula-mulanya begitu kan. Mula-mulanya lubang angin ditutupin dengan kasa supaya nyamuk jangan masuk. Ya udah ada kemajuan, pasang AC ditutupin plastik yang tebal. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian lama-lama yang dibikin adalah boven gitu ya, bovenly. Ya, bovenly adalah jendela kecil di atas jendela atau di atas pintu tuh. Iya, betul. Iya. Memang semuanya berubah sesuai dinamikanya gitu toh. Feng Shui juga harus bisa mengikuti bagaimana nih dinamikanya, bagaimana kita menyeimbangkan energi di era yang modern ini, begitu lah. Jangan sampai kemudian
karena semuanya kita berpikir logik dan logik, yang unlogik kemudian diabaikan. Padahal perasaan seringkali dianggap unlogik, padahal nurani itu, naluri itu kan dibutuhkan, itu kan adalah bawaan asli daripada manusia. Oke. Bahkan kalau soal sirkulasi udara itu kan kadang-kadang sering ada rumah yang jendela kamarnya itu dibuka jendela, di rumah tetap di ruangan di dalam rumah gitu. Itu apakah juga berpengaruh pada hoki? Iya dong, kalau semakin angin itu, udara itu berputar dan seimbang, di mana semua tekanan udara sama di dalam rumah, itulah feng shui yang baik dan benar. Jadi kenapa sih rumah itu harus ada penyekat ruangan? Apa sih bedanya kalau kita blongin aja, kan sama aja toh? Lebih lega gitu. Lebih lega. Nah, kalau kita bikin blong tanpa penyekat ruangan, itu berarti energi tidak berputar, dia langsung menerobos dari depan ke belakang. Oh, gitu. Ya toh? Ya, Makanya harus ada sekat-sekatnya. betul, supaya energi itu mengalir masuk. Nah, energi yang positif, yang baik, ya, dalam feng shui itu disebut nafas naga. Nah, kalau nafas naga ini mengalir lembut, memasuki tiap bagian daripada rumah, berarti rumah itu dipenuhi dengan aura yang positif. Nah, aura yang positif inilah yang membuat orang kemudian menjadi bijaksana, karena keseimbangan berpikirnya yang baik, tak? Ya. Akhirnya kesuksesan datang dengan sendirinya. Jadi kalau kita bilang feng shui adalah ilmu kekayaan, sebetulnya salah. Karena feng shui membuat orang tenang, bijak, dan objektif. Barulah kemudian segala sesuatunya menjadi berhasil, sukses. Kalau udah begitu, kekayaan nggak usah dicari, datang sendiri dia. Betul. Ya, jadi kalau biasanya yang kita bahas masalah soal pintu rumah, pintu utama, ternyata ventilasi jendela itu juga berpengaruh terhadap keseimbangan. Semua punya peranan di dalam, karena gini, di dalam tubuh kita. Ini pun di dalam tubuh kita semuanya kan ada peranannya. Nggak ada bagian tubuh kita yang nggak punya peranan. Misalnya mulut kita adalah pintu utama kita, tak? Bahkan kalau kita berbicara energi, kan juga kita harusnya berbicara satu titik-titik akupunktur yang nyata maupun yang tidak nyata di dalam tubuh. Ya, nah, jadi di dalam menata feng shui rumah memang ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Ada yang tampaknya logik, ada juga yang tampaknya unlogik gitu. Tampaknya unlogik, gitu loh. Maaf, unlogik misalnya apa, Pak? Karena apa? Karena kita tidak bisa melogikannya. Misalnya, kenapa hitungan tangga harus misalnya perkalian 5 tambah 1 atau 2? Kenapa? Apa parameter ukurannya tuh di mana gitu. Toh orang bilang itu unlogik. Iya, tapi kalau kita berbicara titik-titik nadi dari organ-organ besar, ya, apalagi kalau kita bermeditasi gitu kan, itu kan ada titik-titik yang harus kita putar gitu dengan energi positif, ya. Nah ini juga tidak bisa dideteksi itu, ya. Titik-titik tersebut adalah boleh dibilang dalam ilmu kedokteran modern itu unlogik. Tapi ada. Betul. Iya. Oke, jadi memang banyak hal yang mendukung keselarasan di dalam rumah ya, Pak. Betul. Karena menata feng shui rumah sebetulnya tidak berbeda dengan menata diri kita sendiri, ya. Nggak berbeda kok. Baik, mau disapa yang di YouTube kan? Boleh. Mari. Ya, ada Lu Sandat ini yang pertama ini. Selamat malam. Dia bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Selamat malam katanya. Selamat malam. Di kamar saya, jendela saya tembus ke pintu. Nah, saya juga bingung nih, Juragan. Bagaimana jendela bisa tembus ke pintu? Tuh jendela didorong-dorong kan?
Maksudnya jendela ini berhadapan dengan pintu. Oh, oke. Itu boleh apa enggak ya? Makasih katanya. Nah, boleh nggak tuh jendela berhadapan dengan pintu? Waduh. Nanti bablas energinya. Nah, orang bilang, kalau pintu tuh nggak boleh saling berhadapan loh ya. Itu kan sering kali ya, kalau pintu saling berhadapan orang harus menggeser ya. Nah, tapi banyak kekeliruan dan kerancuan juga kan. Seringkali pintu yang saling berhadapan, dia berhadapan simetris. Dia bilang nggak boleh nih, harus digeser. Digeser berapa? 10 cm cukup lah. Sehingga kemudian saling menohok, di mana kusen yang satu berada di tengah-tengah pintu yang seberangnya toh. Iya. Nah, ini yang sebetulnya nggak boleh. Yang boleh adalah kalau dia berada pada posisi berhadapan yang simetris. Kenapa dijauhkan? Karena orang untuk mensimetriskan dua buah pintu apalagi lebih, itu kemungkinannya kan kecil. Takutnya, khawatirnya kan nggak ketemu nih simetrisnya. Kalau gitu dijauhkan aja deh, jangan sampai bertemu gitu. Ya, itu. Nah, sekarang pintu nih yang berhadapan jendela, boleh nggak? Nggak masalah kalau dengan jendela juga kan. Sepanjang, asalkan ada asalkannya. Asalkan jendela itu tidak berbeda betul-betul dengan pintu. Karena di zaman sekarang ini, di zaman modern, juragan pernah nggak pergi ke satu tempat, ke rumah mewah yang katanya ini loh pintu saya, loh ini jendelanya tuh dia berlubang sampai ke lantai juga loh. Oh iya pernah mana? Yang segede pintunya, gabrek-gabrek gitu. Ya itu bukan jendela, itu udah pintu namanya. Dia menamakannya ini jendela, ini pintu, padahal sagwa kene. Sami mawon. Podo wae. Nah, jadi nggak boleh yang begitu. Jadi mestinya beneran jendela. Kalau beneran jendela nggak apa-apa gitu ya. Jangan dia tuh sampai ke lantai, tetapi ada tanggulannya kalau jendela gitu kan. Nah, kemudian yang boleh lagi, yang nggak boleh lagi kenapa? Kalau kemudian jendela itu berkaca dan kacanya memantulkan posisi pintu, ini nggak boleh. Berasa cermin gitu ya berarti. Seperti cermin. Ada lagi satu yang nggak boleh. Kalau jendelanya kemudian dipasangin jalusinya lancip-lancip mengarah ke pintu, juga nggak boleh. Jalusi itu apa kan? Jalusi itu boleh dibilang anti maling gitu. Oh, itu teralis. Ya. Jadi kalau ada teralis, kemudian teralisnya lancip-lancip. Lancip-lancip ke pintu itu nggak boleh? Nggak boleh ya. Tapi nggak ada, biasanya sih teralis nggak lancip-lancip ya. Tapi tapi perlu kita sampaikan nanti kalau jangan ada yang seperti itu toh. Iya betul. Sudah jelas ya untuk jendela dan pintu seperti apa. Nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0812-112-9200. Yang ingin bertanya jangan lupa sertakan nama, tanggal lahir, jam lahir, dan juga pertanyaan Anda. Kita akan bahas saat lagi. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
92 Jakarta News Traffic and Music, sahabat sonora masih di Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Yan malam hari ini. Pak Kang melanjutkan sedikit tentang ventilasi nih Pak Kang. Iya. Kalau ventilasi pakai kawat nyamuk bagusnya sih Pak Kang? Nggak ada masalah, boleh aja dong ya. Oke. Iya, sepanjang angin berputar dia bagus, angin bisa mengalir ya, jadi udara berputar. Jadi jangan sampai kemudian lubang anginnya betul-betul rapet, lubang angin kasaknya gitu ya, kawat nyamuknya ya. Oke. Dari YouTube lagi ada siapa lagi Pak Kang? Silakan. Oke, ada Nunung Nuriani. Ya, pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu Ya. edisi pertama. Salam kenal katanya. Salam kenal juga. Aku mau tanya masalah cermin. Rumah pintu yang aktif pintu pavilion, dia bilang. Oke. Nah, jadi dengan kata lain dia punya pintu rumah induk nih ya, ada rumah induk, ada pavilion. Baiknya cermin disimpan di mana? Maunya disimpan di mana ya? Baiknya cermin disimpan di mana? Dia bertanya begitu. Terserah deh, mau di mana-mana. Maksudnya diletakkan di mana? benar, karena pintu utama jangan dibuka katanya. Oke. Kami ingin rumah nyaman, nggak ada gangguan buruk dari luar dan rezeki mengalir terus. Ya. Tolong penjelasannya ya Kak, makasih banyak. Waduh, berasa muda bisa pakai. Eyang, woi, eyang. Jangan begitu, woy. Jangan, ya. Sekali-kali merasa muda, dimudahkan boleh dong. Kakak Kang, silakan. Pintu rumah induk dan pintu pavilion dia punya nih. Nah, boleh nggak sih nomor satu nih sebelum kita jawab cermin itu bagusnya dipasang di mana? Boleh nggak sih ada pintu yang nggak dibuka juga kan? Enggak. Enggak. Jadi pintu harus aktif dibuka. Kalau tidak akan mendatangkan banyak masalah, terutama sakit penyakit. Boleh aja pintu rumah induk tidak dibuka kalau rumah induk tersebut nggak ada orang tinggal di dalamnya, cuma bersifat gudang misalnya, ya nggak ada aktivitas apapun, boleh-boleh aja. Tapi kalau di dalamnya itu ada aktivitas, apalagi ada orang tinggal menghuni di sana, tentu pintu utamanya harus dibuka. Pada umumnya yang paling utama diserang adalah ulu hati ya, bagian mah itu biasanya paling diserang, kemudian sesak nafas. Oh. Ya. Nah, kemudian kalau cermin itu sebaiknya dipasang di mana? Dipasang pada area yang dikhawatirkan, diperkirakan, diperhitungkan terhujam oleh panah-panah beracun. Apa itu panah beracun? Panah beracun itu adalah deraan energi negatif destruktif yang berasal dari sekeliling rumah. Apakah itu bentukan lancip, bentukan daripada tiang-tiang yang menonjol gitu ya juga kan. Misalnya di depan pintu utama ada pohon besar, itu kita anggap juga adalah bentukan lancip yang menonjol begitu toh. Dia akan memancarkan deraan hujaman energi yang bersifat destruktif. Nah, ini yang ditangkal. Oke. Ya. Nah, pada umumnya kalau dia bukan menghadap ke pintu, misalnya ke jendela, ya nggak usah. Nah, yang dipasang adalah yang di hadapan pintu. Kalau yang ada pohon atau bentukan lancip di depan pintu utama daripada rumah induk, maka di atas pintu rumah induklah cermin itu sebaiknya dipasang. Begitu juga kalau terdapatnya di atas pintu pavilion. Ya, jadi paham ya untuk siapa tadi yang bertanya? Nunung Nuriani. Ya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, satu lagi begini, kita masih punya 4 menit. Oke, ada Alvin Liu. Pada video ramalan Sio Kuda di tahun macan air 2022,
ya yang diupload pada channel YouTube-nya Sonora. Saya Sio Kuda. Lahir tanggal 4 bulan 4 1978. Pekerjaan apa yang cocok buat saya? Jadi untuk bertanya yang cocok lengkapi dengan jam ya, diajukan langsung ke 08 berapa itu juga kan? Berapa ya Pak? 0812 ya. 0812-112-9200. Betul ya, yang bisa saya sampaikan, Alvin Liu Bersio Kuda Tanah, lahir pada hari Selasa, tanggal Imleknya tanggal 27 bulan 2 tahun 2529, usia Sio ya 45 tahun ya. Begitu juga dengan Saulani Yari Santi pada video ramalan Sio Kuda yang sama. Selamat pagi, tanggal lahir saya 7 Januari 1967. Sio Kuda kan? Iya ya. Sio Kuda Api lahir pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 11 tahun 2517 berdasarkan kalender Imlek. Usia Sionya 57 tahun. Ada Syukur Abun ya, pada video yang sama tanggal lahirnya 16 bulan 4 tahun 1990. Sio Kuda apa dia bilang? Tentu saja Sio Kuda Logam, lahirnya pada hari Senin ya, tanggal 21 bulan 3 tahun 2541. Usia Sionya berdasarkan Imlek 33 tahun. Oke, juga kan? Siap. Kita semua yang mau bertanya silahkan langsung ke program fungsi ini Pak Kang ya. betul sekali. Baiklah. Tanggung Pak Kang, kita jeda dulu sebentar di sini. Boleh? Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik, mari kita mulai Pak Kang bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp Sonora. Oke dong. Aduh, banyak sekali yang bergabung. Mohon maaf ya, mohon bersabar, jangan marah-marah ya. Juga bisa terbacakan satu demi satu. Saya ke Mario Pak Kang. Siapa? Mario. Mario. Mama Alfa Romeo India Oscar. Oke. Laki-laki tentu saja. Ya. Lahir tanggal 15 Tanggal 15 bulan 3 bulan 3 tahun 87 1987. jam 9 pagi. Oke. Ini mau membangun ruko, lokasi tanahnya menghadap selatan, apakah cocok? Kemudian atap rumahnya pakai genteng atau baja ringan. Rencana bulan ini mulai membangun. Oke, posisinya lumayan cocok. Kemudian atap rumahnya mau pakai genteng atau baja ringan. Kalau saya bilang pakai baja ringan, kemudian nggak pakai genteng gitu. Oh iya bener, pakai baja ringan. Kemudian kalau saya bilang pakai genteng, nggak pakai struktur buat penyangga genteng begitu. Bener. Orang bilangnya masih genteng, baja ringan atau kayu biasanya ya?
Iya, mau pakai baja ringan atau pakai kayu, boleh. Ya, Boleh. kalau kayu itu adalah unsur yang hidup, dia akan membantu feng shui gitu kan. Tetapi kekeliruannya bisa menjadi fatalis kalau salah sambung misalnya gitu ya. Kalau baja ringan nggak ada kekeliruan sambung karena dia dilas gitu toh. Oke. Jadi boleh-boleh aja pakai kayu ya ataupun baja ringan nggak masalah ya. Kemudian mau pakai genteng boleh, mau pakai sirap boleh. Tapi sirap sekarang mungkin udah jarangnya pakai kali ya, Sirap apa ya, Pak? yang pakai kayu itu. Oh iya, iya. Ya, ada juga yang pakai rumbia atau nggak mungkin lagi sekarang. Zaman kapan pakai rupiah? Beratap rupiah. Bulan ini boleh ya, Pak Kang ya? Bulan ini boleh ya. Boleh. Tentu saja harus diperiksa pada kalender tanggal berapa yang cocok gitu ya. Jangan sembarangan. Walaupun bulan ini oke gitu toh. Ya. Oke, semoga menjawab ya Mario ya. Dari Mario saya berpindah ke Dimas Bagus. Dimas Bagus. Iya, Dimas pasti bagus. Ini Oke. tanggal lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan 4 bulan 4 tahun 97 tahun 97 jam 6.15 pagi. jam 6.15 pagi. Usaha apa yang cocok, handicap apa yang harus diperbaiki, dan warna baju apa yang sebaiknya dikenakan. Oke. Ya, handicapnya tentunya adalah ambisinya lemah. Padahal dia itu disiplinnya lumayan. Tetapi yang kita khawatir adalah orangnya terlalu diam, bersikuku karena berpedoman pada perfeksionis. Ini yang kita khawatir gitu ya. Perfeksionis tentu saja akan mengundang kebingungan buat orang lain kalau keterlaluan ya. Betul. Jadi harus dikurangi. Dan di samping itu sekaligus untuk dan demi meningkatkan ambisi tadi. Nah, untuk itu maka sebaiknya Dimas Bagus sering memakai baju warna putih. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan kesehatan misalnya, tolong minum yang banyak ya, karena dia punya kayu membutuhkan air yang banyak itu berdasarkan hitungan daripada elemen ya, karena pertumbuhan kayunya besar. Artinya apa? Artinya Dimas Bagus orang yang punya prinsip yang bagus. Tetapi kalau kemudian tidak dibenahi atau tidak disupport dengan air yang cukup, yang kita khawatirkan nanti ginjalnya lemah. Kemudian juga dia punya tulang-tulangnya juga harus dijaga ya. Sekarang kan masih muda, masih belum terasa, tetapi kemungkinan gampang masuk angin, tenggorokan sering radang, itu mungkin menjadi satu indikasinya yang juga harus dijaga ya. Jadi kurangin juga daging, perbanyak sayuran, dan kurangi mengkonsumsi manis-manis. Bidang apa yang cocok? Yang cocok dia cuma bisa punya pilihan yang terbaik itu yang berunsur air dominan. Ya, kalau dia memilih bidang itu, kemajuannya akan luar biasa cepat ya. Pilihan lain campuran tanah air atau api air atau kayu air. Tetapi yang saya sarankan adalah air dominan. Tetap air semua ya ini ya unsurnya ya yang cocok ya. Betul. Oke. Baik, begitu Dimas Bagus. Saya teruskan dengan pilihan selanjutnya dengan pertanyaan selanjutnya dari Edi Wijaya, Pak Kang. Double D. Ya, double D Yankee, Eko double D Yankee. Oke. Wijaya. Oke. 22 April 22 bulan 4 tahun 79 tahun 79 jam 20. jam 20. Pertanyaannya bagaimana caranya menentukan jam yang selaras setelah tanggal selaras sudah kita tentukan. Jadi di kalender itu tidak dicantumkan jamnya, gitu Pak Kang. Seperti yang Pak Kang pernah tulis di era tahun 90-an, luar biasa loh. Sudah kenal Pak Kang dari tahun 90-an. Gimana Pak Kang tentang jam? Iya, ini begini.
kenapa hitungan jam tuh saya hilangkan. Itu ada sejarahnya. Saya pernah banyak sekali dapat teguran juga kan. Ya, coba lihat buku saya yang zaman dulu, itu lengkap. Bahkan perhitungan tanggalnya pun bukan hanya berdasarkan show, tapi berdasarkan bulan kelahiran dan jam kelahiran. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan jamnya. Nah, nyatanya juga kan banyak dipakai untuk berjudi. Kemudian banyaklah saya dapat teguran, ya. Teguran-teguran ini bicaranya enak sih. Kakang, suami saya tuh sekarang pendapatannya lebih loh, tapi banyak karena judi. Lama-lama di bisnisnya dia nggak mau pegang lagi loh, Pak Kang. Kata, oh ya? Akhirnya saya ambil keputusan, ya. Kalau gitu nih jam harus kita dibuang. Nah, kenapa? Karena ada bahkan yang betul-betul luar biasa juga kan. Dia pakai satu orang untuk mengatur. Misalnya begini, juragan cari berapa 4-5 orang satu geng. Kemudian dihitung tanggalnya, jamnya. Jadi siapa yang bagus dia yang maju tempur untuk berjudi. Oh, menanglah itu ya. Menanglah itu. Tetapi saya yang dapat teguran, saya nggak sangka itu dipakai seperti itu. Maka saya buang. Ini serius, saya punya alasan ya. Jadi akhirnya saya nggak pakai lagi. Nah, bagaimana menghitungnya? Memang agak repot ya. Jadi kalau mau sampai jam, ada niatnya bagaimana? Tolong disampaikan saja ke saya, tinggal minta jamnya ke saya pada saat saya lagi on air begitu. Bahkan saya udah hitung nih dari kalender. Sebetulnya dari kalender itu tanggal berapa udah cukup sih, jamnya jam berapa, nggak ya, lebih tepat lebih bagus gitu toh. Tapi boleh agak keliru gitu toh. Nah, tetapi kalau mau tepat, ya kemudian saya nih rencananya mau mulai bangun rumah tanggal sekian, udah lihat nih ya. Tolong jamnya jam berapa, nah, tinggal diajukanlah ke kita pada acara tiap Jumat malam ini. Oke, baik. Jadi dihitung dulu dengan panduan kalender dan bukunya, jamnya boleh ditanyakan. Betul. Oke, saya hitung deh Pak Kang, nanti pas jamnya pas saya mau minta naik gaji gitu. sebab itu Gimana? Memang itu dulunya ya. Saya pakai hitungan ini kan dari saya punya kakek ya, engkong ya. Itu engkong saya nggak pernah kalah judi. tapi saya memang betul-betul anti. Saya nggak mau, saya di komen-komen saya seringkali saya dipancing untuk nanya besok apa bagaimana, saya nggak mau ladeni. Karena walau bagaimanapun sebaiknya orang berusaha ya mengambil rezeki yang dari bisnis daripada harus berharap dari perjudian. Karena perjudian nggak ada untung sama untung, karena kita akan merugikan pihak yang lain. Iya. Ya mungkin jam itu bisa ketika harus dealing dengan klien gitu Pak Kang ya. Betul. Oke, baik. Kita jeda lagi Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara Studio Jakarta News Traffic and Music, Pak Kang, sebelum dilanjutkan, salam dari Pak Abir. Sama-sama, salam juga. Ya, sudah hadir di sini sebentar lagi siaran ya. Sip. Oke, saya lanjutkan dulu dengan pertanyaan selanjutnya. Selamat malam. Ada Ramadan, Pak Kang. Ramadan. Romeo Alpha, Mama Alpha, Delta Hotel Alpha Nancy. Oke. Tanggal 5. Tanggal 5. Bulan 4. Bulan 4. Oh, banyak bulan 4 hari ini ya. Tahun 91. Tahun 91. Jamnya 19 lebih 10. 19 lebih 10 ya? Ya. Oke. Ketika tahun lalu, Ya. Ramadan Sio Kambing Jong ini sempat pindah rumah dan pindah usaha, Pak Kang. Ya. Apakah tetap berpengaruh sampai saat ini dan tahun ini? Mengingat saya merasa usaha dan hobi saya agak sulit meskipun tahun ini saya tidak jong. Memang. Kan sudah kan di minggu lalu sudah dibahas itu. Jadi caranya bagaimana? Kita nggak mau buang waktu lebih panjang, kasihan yang bertanya lain. Ya. Silakan simak, itu pertanyaan sudah dibahas pada video yang minggu lalu. Oke. Apa pertanyaan yang sama ya? Jadi ketika melakukan sesuatu pindah atau apa di tahun Jong, bagaimana cara mengatasinya sudah ada di video. Sudah. Baik. Saya teruskan dengan Ibu Ita. Ibu Ita. Ya, India Tango Alpha. Ini kepala keluarga. Oke. Tanggal 21. Tanggal 21. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 53. 21 bulan 6 tahun 53. Jamnya 19.30. 19.30. Bekerja membuka swalayan, rumah menghadap utara. Apakah sudah cocok? Membuka swalayan, Ya. termasuk yang cocok. Ya, swalayan ini swalayan dalam artian kebutuhan pokok dong ya. Sebab swalayan itu kan maksudnya melayani diri sendiri. Ya, kalau kita buka restoran swalayan kan buffet namanya toh. Betul. Swalayan elektronik juga bisa toh. Ya. Tapi kalau elektronik ya, tapi cocok juga untuk di bidang elektronik maupun di bidang kebutuhan pokok. Kemudian apa pertanyaan lanjutannya? Rumahnya menghadap utara. Rumahnya menghadap utara, oke. Oke. Kesehatan bagaimana, Pak? Kesehatan jaga aja lambung dan tulang ya, sama kerongkong dan paru, kurangi konsumsi gorengan-gorengan dan perbanyak sayuran. Lain-lain nggak ada masalah. Lain-lain nggak ada masalah. Oke. Saya teruskan dengan Derek. Delta Echo Romeo India Charlie Kilo. Oke. Lahir 19 Ya. bulan 5 19 bulan 5 tahun 87. tahun 87. Jam 5.30 pagi. 5.30 pagi ya. Saat ini sedang membangun rumah Ya. menghadap ke utara. Menghadap ke utara, oke. 343 derajat. Boleh. Pintu berada di sisi barat laut rumah. Pintu pada barat laut rumah, oke. Di sebelah sisi timur rumah, sekitar 700 meter. Tunggu, sorry. Rumah menghadap ke Utara. utara, sebelah timurnya ada Gedung apartemen. gedung apartemen, terus? Apakah menjadi masalah? Enggak. Oke. Aman ya, Pak Kan? Aman. Arah rumah aman, pintu sisinya aman, apartemen nggak masalah. Enggak masalah. Lanjut. Selamat malam untuk Susilia. Susilia. Ya, Sierra Ultra, Sierra India 55 India Alpha.
Oke. Susilia, tanggal lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan 6 bulan 6 tahun 93, tahun 93 jamnya 10.20 pagi. jam 10.20. Ya. Oke. Pertanyaannya, usaha yang cocok, arah tempat usaha yang sesuai, handicap dan warna baju. Wah, lengkap nih. Bidang bisnis yang cocok berunsur kayu dominan, logam dominan, atau campuran api logam, atau tanah logam. Ya, tapi saya berharap dia mengkhususkan diri pada kayu logam terutama atau logam dominan gitu ya. Nah, handicapnya keras kepala, walaupun ambisinya besar dan luar biasa dia punya semangat. Tolong sikap keras kepalanya dikurangi, disiplinnya ditingkatkan, dan prinsipnya juga ditingkatkan. Oleh sebab itu, sebaiknya sering memakai baju warna hijau, kurangi baju warna putih dan merah. Oke. Sudah semua ya Pak Nani? Iya. Oke. Lanjut. Satu lagi ini ada Vanesia. Vanesia. Ya. Victory Alpha, Nancy Echo, Sierra India Alpha. Iya. Pasi Meta, Mama Eko Tango Alpha. Iya. Pasi Fortuna. Oke. Manta Oscar Romeo Tango Ultra Nancy Alpha. Oke. Betul ya? Tanggal lahirnya tanggal 13 Tanggal 13 bulan 3 bulan 3 tahun 2011. Ya. Oke. Jamnya 15:05. Oke. Handicapnya apa? Kemudian pendidikan begitu ya. Cita-cita yang ditanya, pendidikan dan warna yang harus digunakan. Ya, sebetulnya orang tua nggak perlu sanksi terhadap Vanesia ya. Walaupun nggak tanya jurusan, dia tahu kok dia maunya kemana gitu. Ya. Tetapi memang kalau orang tua mau mengarahkan, dia cocoknya di kedokteran misalnya. Ya. Itu yang pertama, kedokteran, teknik sipil, perhotelan gitu ya. Kemudian pilihan lain adalah misalnya dunia pariwisata gitu. Kemudian arsitektur, kemudian teknik kimia, apoteker, banyak sekali nih ya. Juga ke IT, ya, ke teknik pangan, walaupun dia di kuliner yang nggak cocok, tapi dia cocoknya untuk di industri makanan gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihannya. Nah, kemudian yang harus dirubah adalah satu, ya, keras kepala, tetapi yang paling harus dipedulikan benar, Vanesia ini suka sok tahu, sok kuasa gitu. Ya. Nah, sekarang usia Imleknya 12 tahun, tentunya sudah ketahuan tuh ya gejala-gejala ke arah itu. Nah, ini yang tolong dibimbing. Oleh sebab itu, sebaiknya Vanesia sering dikasih warna merah, kuning, coklat ya. Dan warna yang kalau betul-betul lagi liburan, istirahat, pakailah hitam, biru atau abu-abu ya. Aroma atau nuansa-nuansa hijau di ruangan tidur, ruangan belajar, tolong diminimalkan betul-betul. Baiklah, begitu untuk Vanesia atau papa mamanya mungkin yang dengerin sekarang ya. Semoga membantu dan juga semoga semua pertanyaan yang dijawab hari ini membantu Anda semuanya, sahabat Sonora. Buat yang belum terbaca, kita akan ketemu lagi minggu depan. Bahkan terima kasih untuk waktunya. Sama-sama juga Daniel, sampai minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu, selamat malam buat semuanya. Sehat selalu juga untuk Anda sahabat Sonora, juga untuk Pak Kang Hongkias. Selamat malam, saya Daniel Wibowo.